Jadi sebenarnya adalah di media sosial itu juga punya aturan. Punya Pak, punya. Jadi tampilan, bukan hanya asal tayang aja, yang penting lu tayang aja, udah ngisi aja gitu ya. Dan sayang sekali gitu kan, biayanya mahal, hanya cuma asal tayang. Ya udah, saya maunya ngangkatnya yang di dunia ini aja gitu kan. Contohnya kan dia fansnya Abah. Kadang suka sebel sendiri gitu kan. Iya. Kenapa sih lu abah mulu gitu. Apa yang sering kamu khawatirkan di MBK Pos? Saya khawatirkan itu soal berita sih Pak. Kita ini udah sesuai pedoman dari arahan Bapak seperti itu. Oke. Tapi kan banyak hal-hal di luar dugaan Pak gitu. Contohnya misalnya kayak kita naikin oknum ya Pak. Oke, kita kembali lagi, jangan ke Abah lagi. Abah terus. Eci, kamu kalau nonton ini harus semangat dan kamu harus kirim video ini dan link ini ke grupnya Abah. Biar saya diserang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu kembali lagi dengan kami di acara Suara MBK Pos. Sahabat-sahabat Suara MBK Pos, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Sahabat saya, tim partner saya, masih seputaran di dunia multimedia di MBK Pos di media sosial. Hari ini saya ditemani oleh Wilby. Halo, apa kabar Pak? Wilby? Baik Pak, kabar sehat Pak? Ya Wilby ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Wilby, kita ngobrol santai di Suara MBK Pos. Siap Pak. Wilby seneng nggak sih dengan podcast kita yang sekarang ini? Kalau menurut Wilby, kita membuat Suara MBK Pos? Menurut saya pribadi sih seneng Pak. Hitung-hitung kan kita jadi ngasih tahu ilmu kepada orang-orang tentang apa job desk yang dikerjain di dunia industri kreatif, apalagi di bidang berita keredaksian gitu Pak. Oke, jadi bisa mengedukasi teman-teman di luar sana dan masih ada potensi dunia di multimedia itu ada job desk pekerjaannya. Betul Pak. Wilby, apa yang menarik buat kamu di MBK Pos sehingga kamu mau melamar di MBK Pos? Yang menarik itu karena tujuannya sih Pak, visi misinya juga. Karena kan emang dari awal saya itu turunannya kerjanya di TV yang benar-benar khusus untuk megang politik dan hukum gitu Pak. Kebetulan di MBK Pos membuka lamaran lowongan sosial media untuk mengurusi konten-konten yang sama kayak perusahaan saya sebelumnya gitu Pak. Jadi nggak jauh beda apa yang saya kerjain di perusahaan yang lama sama perusahaan MBK Pos. Jadi masih ada irisan lah ya. Betul Pak. Kalau di dalam dunia media itu ada irisan sehingga konten yang dilaksanakan oleh Wilby dahulu dengan yang ada di MBK Pos dari media cetak ke online itu nggak ada bedanya. Iya, nggak ada bedanya sama. Apa sih yang membuat jadi Wilby itu senang di dunia media sosial? Pertama sih Pak, kalau untuk di media sosial kan karena saya orangnya tuh suka update gitu Pak, suka baca-baca, terutama di sosial media gitu Pak. Berita apapun saya pasti baca gitu. Jadi kenapa saya nggak langsung terjun aja untuk kerja di bidang tersebut gitu? Daripada saya kerjanya cuma scroll doang, saya mau cari ini Pak, ilmu-ilmunya apa aja. Ternyata tuh yang dipikirin orang-orang sosmed itu nggak cuma tentang posting atau berita segala macam. Jadi kita banyak tools di dalamnya itu Pak. Berarti tidak hanya cuma posting, narasi, hashtag, kemudian ini segala macamnya. Itu nggak hanya seperti itu ya. Betul. Jadi menurut Wilby, di dunia kreativitas, baik itu di media sosial, itu juga bisa menjadikan bagaimana kita bisa memberikan narasi yang terbaik. Betul Pak, betul. Nah, sementara kamu kan membuat VO nih. Iya. Yang saya tahu ya, di keredaksian kita kamu membuat VO bekerja sama dengan Eci, partner kamu. Iya, Pak. Nah, bagaimana kalian mengatur ritme di dalam dunia media sosial sehingga kamu bisa menempatkan Eci sebagai voice over? Kalau menurut saya pribadi kan yang saya teliti yang saya ulas di media sosial itu karena suara perempuan itu lebih jadi daya tarik Pak untuk orang-orang itu dibanding untuk pembawaan suara cowok Pak. Kadang suara cowok itu kurang menarik untuk didengar seperti itu. Paling kalau dari netizen itu kan pasti ada yang komen, ih ini suaranya bagus, ini suaranya ini kayak gitu. Jadi kenapa saya pilih suara perempuan ya tujuannya itu Pak. Nah, jadi daya tarik. Agak sulit nggak sih kamu meramu waktu pada saat, kalau saya kan pernah wawancarain Eci ya. Dari mulai Eci itu masuk di MBK Pos, dia itu tidak banyak bersuara. Pada saat dia melamar, dia hanya berbicara apa yang dia ketahui tentang job desk-nya dia. Dia melamar sebagai media sosial karena dia pernah kuliah di
jurusannya yang dia lakukan, tetapi walaupun dia fresh graduate, dia itu betul-betul memiliki sesuatu hal yang implementasi yang sangat kuat. Betul. Kenapa saya memilih? Nah, saya aja sedikit kesulitan. Kamu sebagai partnernya pernah nggak sih kesulitan? Atau di depan kamu, Eci itu sebenarnya orangnya periang? Sebenarnya nggak kayak gitu Pak. Jadi kayak ngarahinnya itu lebih sulit sebenarnya Pak. Jadi awalnya kan saya minta itu untuk on cam Pak gitu. Tapi ternyata sebentar biar anak-anak tahu itu on cam itu maksudnya gimana? Jadi dia layaknya presenter untuk baca berita untuk tampilan sosial media seperti itu. Jadi kata dia mau pelan-pelan dulu dari dasarnya gitu. Karena saya sebagai partner kerjanya, saya harus tahu nih Pak porsinya dia itu seperti apa dulu. Mendalaminya dulu. Jadi kan awal dia VO juga nggak langsung lancar. Tonasinya juga kayak gimana juga saya kan itu tonasinya juga kan langsung. Itu maksud saya. Maksud saya tuh gini. Teman-teman, Suara MBK Pos, Wilby ini adalah kalau dianggap ya sebagai kepalanya media sosial di MBK Pos gitu loh. Tetapi Eci itu adalah lawan partnernya. Kamu kesulitan. Berapa kali take kamu bisa sehingga Eci bisa menjadi normal? Itu bisa 5 kali lebih Pak. Bisa bahkan 10 kali untuk walaupun dia. Itu sudah ada skrip dan narasinya. Ada skrip dan narasinya juga nggak terlalu panjang, pasti penyebutannya rada susah Pak. Jadi memang dari awal itu memang kemudian untuk dilatih itu mungkin otomatis harus ada yang mengarahi. Jadi tapi ada potensi suara dia itu memang sangat luar biasa. Jadi ada step-stepnya sih Pak. Nggak langsung kita langsung diarahin. Jadi gitu kayak layaknya presenter profesional, kayaknya dia kaget juga seperti itu Pak. Terus dia pernah nggak bilang, Mas, aku kan cuman di media sosial, kenapa mesti aku harus dijadikan CEO? Itu pernah nggak jadi tantangan? Pernah Pak, pernah. Karena saya pasti akan, ini kan karena kita ngobrol santai ya, di Suara MBK Pos. Karena saya nggak pernah tahu dapurnya MBK Pos itu kalian itu kan setiap hari itu dari Senin rapat redaksi, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, kadang di luar kalian juga saling kontak-kontakan, ada grup di kalian. Ini kan saya kan kurang tahu dan saya ngelihat satu-satu ke orang-orang di MBK Pos itu, saya kan punya keunikan tersendiri gitu loh. Dan kamu membimbing itu sangat luar biasa. Kamu berhasil nggak sih kira-kira? Berhasil Pak sejauh ini. Dari bener nol banget soalnya Pak. Dia bergantung nggak sama kamu? Untuk bergantung sih enggak Pak. Tapi kan untuk mungkin dari materinya aja pembagiannya tuh sudah jelas. Dari materi saya, tapi untuk VO-nya si Eci yang eksekusi seperti itu. Saya kan baru kali ini ya rapat redaksi atau kita deadline bareng sama saya. Biasa-biasa kan saya nggak pernah dan tahunya saya itu udah naik aja berita. Tadi saya ngelihat otomatis saya ada sedikit pengetahuan jadinya. Nggak semua pemret itu tahu di meja dapur orang bekerjanya. Yang paling penting narasi di rubrikasi kita ini yang perlu kita satukan. Karena kalau berbeda-beda berenangnya masing-masing, otomatis semuanya akan mengikuti keinginan dan kemauannya masing-masing. Bisa jadi Eci juga akan mengatakan, ya udah saya maunya ngangkatnya yang di dunia ini aja gitu kan. Contohnya kan dia fansnya Abah. Kadang suka sebel sendiri gitu Pak. Kenapa sih lu Abah mulu kayak gitu. Cuman saya ingetin lagi kita di sini kerja harus netral gitu. Nggak boleh memihak satu paslon tertentu seperti itu. Jadi saya arahinnya seperti itu. Itulah Gen Z sekarang. Kamu harus yakin, nggak apa-apa juga. Kita gini loh. Ada salah satu mungkin yang pandangannya Eci kali terhadap masalah Abah ini tadi. Dan sehingga dia selalu kalau saya lihat di website kita kan, kalau untuk cerita Abah, dia tuh pasti otomatis akan memberikan kredit. Tapi ada untungnya juga buat kita MBK Pos. Bukan berarti kita berpihak atau kita memihak. Ada untungnya juga. Jadi apa bilang? Semakin banyak orang juga akan mau membaca tentang masalah MBK Pos. Bukan kita mau ngambil followersnya Abah, bukan juga gitu loh. Ya kan namanya media kan semua mesti harus kita sosialisasikan. Yang berikutnya gini, kalau kita kembali ke Abah tadi, mungkin adalah VO yang paling terbanyak adalah soal Abah. Betul. Ya karena dia netizennya itu pasukannya terlalu bagus loh Pak. Dan rapat dia. Mau diapain Abah itu pasti tetap Abah menjadi prioritas buat netizennya dia. Betul. Dan itu bukan netizen yang dibuat-buat, memang itu datangnya alami gitu. Hati nurani Pak, bukan buzzer gitu. Jadi bukan buzzer gitu. Jadi Abah nggak akan mungkin bisa bayar buzzer. Betul. Karena Abah hanya seorang pendidik dan dia seorang guru besar dan dia seorang bukan pengusaha dan dia bukan bekas konglomerat, jadi Abah nggak akan mungkin bisa bayar buzzer gitu loh. Beda dengan orang yang memiliki kedudukan. Oke, kita kembali lagi, jangan ke Abah lagi. Abah terus.
Eci, kamu kalau nonton ini kamu harus semangat dan kamu harus kirim video ini dan link ini ke grupnya Abah. Biar saya diserang. Jadi kamu harus bikin biar supaya grupnya Abah bisa follow IG-nya atau follow TikTok-nya atau follow YouTube-nya itu yaitu Suara MBK Pos. Jadi kita ini lagi berbagi informasi. Betul, Pak. Apa yang sering kamu khawatirkan di MBK Pos? Saya khawatirkan itu paling soal berita sih, Pak. Kadang kita ini udah sesuai pedoman dari arahan Bapak seperti itu. Tapi kan banyak hal-hal di luar dugaan, Pak, gitu. Contohnya misalnya kayak kita naikin oknum ulama lah, Pak, intinya gitu. Ternyata yang menurut kita anggap oknum ulama itu baik-baik aja gitu untuk di sosmed karena kan udah diredam banget itu. Ternyata kita coba up lagi untuk naikin konten tersebut, ternyata ada larangan dan itu di luar kendali kita semua, Pak. Yang kita takutin itu takutnya jatuhnya ke akun kita atau gimana. Itu gitu. Mengulang laginya sangat luar biasa. Kita pernah ngalami pertama kali. Saya berharap jangan sampai ini terjadi lagi. Betul, Pak. Lebih baik kita menghindar daripada kita maju, kita belum ada backup. Kita nggak punya server sendiri dan kita belum punya memiliki hal yang besar. Tetapi seperti kayak moto kita dulu, pernah waktu pada saat kita temu bicara pertama kali. Kita ini bukan media besar. Tapi bagaimana media ini bisa memberikan informasi yang luas tapi utuh dengan nurani, kejujuran, ya kan, ketegasan. Karena kita menulis dari pagi sampai sore, terus kita menulis lagi untuk sampai jam 9 malam. Dan ini bukan suatu hal yang ritme yang gampang buat kita. Belum tentu kita bisa mengetahui siapa aja sih pembaca kita dan siapa aja sih yang nyerang kita. Kenapa bilang? Media-media kecil juga kalau dia udah menuju ke profesional banyak juga gangguannya. Pak, itu otomatis. Tapi yakinlah apa yang kalian ramu itu mudah-mudahan tidak lagi seperti itu, Wilby. Dan itu agak sedikit kaget saya. Jadi gini, kalau misalnya kita mencari simulasi, ada nggak sih cara simulasinya, Pak? Untuk apa? Agar kita tidak ter-take down seperti itu. Ada, Pak, sebenarnya. Kayak akunnya lebih dikuatin. Paling balik lagi ke IT-nya, Pak. Dan sama untuk TikTok sih kita ada treatmentnya tersendiri. Jadi gitu, nggak semua sosial media itu kan kita pukul rata. Banyak orang yang mungkin netizen pada nggak tahu treatment untuk Instagram dan TikTok itu mungkin mereka berpikir sama. Dan kita belum pernah beriklan di TikTok loh. Betul. Tapi kok kenapa begitu besar gitu? Kan begitu kan. Saya kan pernah tanya sama Wilby. Betul. Kenapa sih TikTok sama IG itu nggak bisa sinkron? Iya, algoritmanya kan seperti itu. Nah, kenapa? Kan kadang-kadang pada saat jam tayang ads-nya lagi betul-betul lagi naik, ya seperti itu. Dan ada juga pada saatnya kita tayangkan Pak SBY hanya cuma 28, 24, kan begitu. Nah, jadi kita mesti harus memperkuat akun kita. Iya, betul, Pak. Akun yang mesti harus diperkuat. Untuk di Instagram juga kayak kita verifikasi, verified, jadi ada centang birunya. Di TikTok juga sama, Pak. Bahkan di TikTok udah kita beli centang biru itu tidak memungkinkan itu selamat Pak gitu karena perusahaan saya sebelumnya gitu yang saya handle gitu tetap aja kena take down padahal dia followersnya itu udah 1,3 juta, Pak. Hilang gitu aja. Kamu menurut kita bukan berbicara nanti jadi akhirnya praduga tak bersalah. Betul. Tapi teman-teman Suara MBK Pos, kami berbicara ini bukan apa kami pernah mengalami walaupun kami media kecil dan ingin bangkit dan ingin memberikan suatu informasi yang baik dengan rubrik kami 60% di bidang hukum dan politik ekonomi dan 40%-nya di lifestyle. Tapi bukan berarti kami juga nggak boleh bersuara. Tolong dong, janganlah. Iya, tolong dong TikTok dikendorin dikit. Tolong dikendorin dong, gitu loh ya kan. Ini harapan kita semua anak bangsa ya kan namanya juga ingin berkreasi. Kecuali kita ini buat seperti apa yang Wilby tahu kayak tadi bayi jangan sampai pembunuhan gitu, kemudian ada teroris terus judi, senjata tajam gitu, kan seksual kan gitu. Dan itu kan memang tidak diperbolehkan. Karena nanti tidak ada nilai edukasinya. Dan Meta sendiri pun pasti otomatis akan mempak itu langsung. Ada benernya juga sih untuk mencegah, tapi pas kena giliran kita. Iya, emang kita kena. Yang benar itu kayaknya algoritmanya bergerak kemana. Kadang pribadi saya kena, kemudian terkadang ini kena, kan begitu ya kan. Nah, Bi, kan gini, dunia media sosial
target yang biasa harus kita capai itu apa sih? Di dalam media. Pertama, daya tarik, Pak. Daya tarik. Daya tarik untuk orang melihat dulu gitu. Seenggaknya orang untuk melihat dulu ketika dia menonton, Pak. Karena kan sebelumnya saya bilangin lagi, algoritmanya itu karena masih mengacak. Kalau dia sekali nonton, entah di TikTok atau Instagram, Pak, itu walaupun dianya belum follow, tapi akun kita, video kita, konten kita bakal muncul lagi di dia gitu, Pak. Seperti itu. Jadi sebenarnya adalah di media sosial itu juga punya aturan. Punya Pak, punya. Jadi tampilan, bukan hanya asal tayang aja, yang penting lu tayang aja, udah ngisi aja gitu ya. Dan sayang sekali gitu kan, biayanya mahal, hanya cuma asal tayang. Berarti sama juga kayak orang bikin konten, video vlog atau video syuting, kalau memang followernya nggak ada ya sayang sekali. Karena Pak, otomatis biaya kamera, biaya listrik, biaya editing, ya kan, bintang tamu juga, hostnya itu kan tetap harus dibayar sekali produksi. Makanya kan kita Uber itu, Pak, tentang isi kontennya tersebut, Pak, menarik atau tidak. Kalau kita udah ngeluarin dana sebanyak mungkin tapi isi kontennya tidak menarik, itu jelas followers tidak akan mengikuti, Pak, arahnya. Berarti kamu sepakat dong bahwasanya followers itu yang mengatur algoritma itu adalah di pikiran pembaca. Betul, Pak. Bukan berarti algoritma yang berjalan. Betul. Jadi pikiran pembaca, dia suka di komedi, apa dia suka di politik, atau dia suka di edukasi. Jadi otomatis itu adalah algoritma si pembaca. Betul. Ya sehingga orang mau follow dan orang mau mengikuti kita. Betul. Memang kalau sekali dia udah mengikuti, dia pasti akan naik semuanya. Betul kan ya? Betul, Pak. Betul banget. Satu lagi pertanyaan terakhir. Di dalam dunia media sosial yang sering saya ketemui, itu sering sekali nggak sinkron. Contohnya antara website dengan media sosial. Menurut kamu kendalanya biasanya di waktu apa di mana sih? Ini kita diskusi sedikit. Kalau menurut saya sih di waktu sih, Pak. Di waktu. Di waktu, karena kan untuk misalnya di website itu misalnya kan mereka itu ngetik ya, Pak ya, cari materi, mendalami isi berita tersebut. Nah, kalau untuk sementara kamu harus merepost dari website ini ke inti ya? Iya, ke intinya. Kita anak sosmed itu untuk di bidang media seperti ini, jadi kita harus milih-milih berita mana yang bagus, mana yang tidak gitu, Pak. Jadi arahannya itu turunannya ketika website sudah naik, baru kita pilih-pilih untuk konten tersebut. Jadi gitu, Pak. Jadi nggak semuanya sembarangan, 10 berita itu semua masih bisa terinikan. Udah kita jaga-jaga juga dengan pemberitaan yang bagus agar sosmednya juga naik, juga tetap aja. Terus pasti otomatis harus terjaga. Jadwal postingan juga kita pikirin, itu dia, Pak. Jadi buat kalian nih yang kerja di media sosial gitu, diperhatiin lagi untuk jadwal postingannya, karena kita nggak bisa bentrokin jadwal postingan. Apalagi kontennya misalnya konten A sama konten B pembahasannya sama gitu. Tokohnya sama, itu nggak boleh, harus bergandengan. Jadi harus ada selingannya itu. Jadi nggak boleh tabrakan ya? Nggak boleh tabrakan. Jadi nanti dia berebut viewers. Pasti salah satu ada yang kemakan, satu lagi nggak kemakan, Pak. Apa arti sosmed buat kamu? Arti sosmed buat saya apa ya, Pak? Informasi, Pak. Jendela hidup saya buat lebih membaca. Bagaimana kalau itu kehidupan? Jatuhnya saya membuat kehidupan, Pak. Karena banyak informasi, banyak informasi yang saya dapetin dari sosial media sekarang, Pak. Sosial media itu kita sepakat adalah kehidupan dan jendela informasi buat diri kita terutama pribadi. Nggak usah pun kita ada merek pekerjaan. Media sosial adalah sebagai informasi dan sebagai kehidupan. Terima kasih Wilby. Sama-sama, sudah Pak. bincang santai kita hari ini. Sahabat-sahabat Suara MBK Pos, media sosial hari ini adalah buat Wilby adalah kehidupan dan informasi. Maka yang ingin ngikutin jejaknya Wilby, jangan lupa like, subscribe, komen di Suara MBK Pos. Mudah-mudahan kita ketemu di episode yang lainnya. Sampai di minggu depan. Terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.